Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para kiai, para ulama, para habaib, khususnya imam kita dari Madinah Al-Munawwarah, bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Abu Bakar Jalan Otista Raya Jakarta yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Tidak terasa kita sudah masuki malam pertama bulan Ramadan 1439 Hijriah. Suatu kenikmatan besar hari ini bahwa kita dipilih Allah selain bisa tarawih, bisa mempersiapkan diri untuk menyambut dan mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran, yaitu perintah berpuasa. Baginda Rasulullah SAW sepulang Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW diperintahkan sholat fardu 5 kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan Nabi sejak itu bergantilah sholat malam yang wajib bagi Nabi menjadi sunnah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam kamu sholat tahajud sebagai nafilah, tambahan untukmu, sholat sunat. Sebelumnya Nabi sholat malam itu wajib. Semenjak jadi Nabi turun ayat ya ayyuhal muzammil, wahai kamu yang berselimut malam, qumil lail, bangun malam, sholat malam, wajiblah bagi Nabi sholat malam. Tapi pulang Isra dan Mi'raj, Nabi wajib sholat 5 waktu, sholat fardu. Dan sunat menjadinya hukumnya sholat malam itu. Sedangkan puasa belum ada, belum turun. Sampai Nabi pindah ke Madinah, tahun kedua setelah di Madinah, 15 tahun setelah jadi Rasul, datanglah ayat Quran yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai kamu orang beriman, dituliskan sebagai sebuah kewajiban kepadamu. Allah tidak katakan wajaba alaikum, tapi kutiba alaikum. Kataba, dituliskan. Kutiba dituliskan untukmu sebagai sebuah kewajiban untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu juga seperti itu. Diwajibkan berpuasa tertulis, tapi mereka buang dari kitabnya. Orang Yahudi puasa 40 hari 40 malam. Orang Nasrani juga puasa 40 hari 40 malam. Bukan 40 hari 40 malam gak makan-makan, matilah dia. Maksudnya puasanya wisol. Kalau dia makan sahurnya jam 9 malam, dia bukanya jam 9 malam sekaligus sahur lagi. Ini namanya puasa wisol. Nah, Rasulullah SAW anil wisol. Kita tidak boleh oleh Nabi puasa sehari semalam. Sehari semalam tidak boleh. Mereka sehari semalam selama 40 hari.
Tapi mereka buang, nggak lagi mereka amalkan. Sekarang nggak ada lagi orang Nasrani yang puasa 40 hari seperti itu. Kita puasanya lain. Puasa kita minal fajri, thumma atimmu siyama ilal lail. Mulai dari terbit fajar, kemudian sempurnakanlah puasamu hingga malam hari. Ilal laili. Ini penting ini. Allah nggak pakai kata hatta laila, bukan. Tapi ilal laili. Karena orang-orang Syiah, dia puasanya bukanya nggak maghrib. Orang-orang Syiah bukanya malam, setelah terbit bintang-bintang. Dan mereka menyalahkan kita. Sudah jumpa beberapa anak muda Syiah, jumpa saya. Mereka membantah apa yang dilakukan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya puasanya itu bukanya maghrib. Maghrib belum malam, masih terang. Dia kasih Quran sama saya, terjemahan Quran surah Al-Baqarah. Suruh baca. Saya baca yang Arabnya. Sudah baca? Sudah, saya bilang. Nggak ada apa-apa di sini. Baca nih, ditunjukkan yang Indonesianya. Maka sempurnakanlah puasamu sampai malam hari. Maghrib belum malam. Astagfirullahaladzim. Bisa mereka begitu galaknya di Indonesia, yang mana mereka itu nggak ada segelintir 1% pun nggak ada orang Syiah. Tapi sekarang sudah agresif sekali. Didatangi ulama-ulama ahli sunnah, diserang, dibilang sesat karena puasanya bukanya maghrib, belum malam. Saya kata, kamu tahu ini ilal laili ini? Kamu ngerti bahasa Arab? Kalau kata Allah, summa atimmu siyama hatta laila, baru malam. Ini ilal laili, beda ilal laili dengan hatta laila, walaupun terjemahan Qur'annya sama. Ilal laili sampai malam hari, hatta laila sampai malam hari. Itulah miskinnya bahasa Indonesia. Apa boleh buat, bahasa Indonesia memang bahasa miskin. Kosakatanya nggak sampai 1 juta kok. Kalau bahasa Arab nggak bisa begitu. Ilal laili dengan hatta laila berbeda. Akal tuh sama kata ila roksiha. Aku makan ikan, diterjemahkan bahasa Indonesia, aku makan ikan sampai kepalanya. Akal tuh sama kata hatta roksaha, diterjemahkan bahasa Indonesia sama. Bahasa Indonesianya, aku makan ikan sampai kepalanya. Padahal artinya berbeda jauh. Akal tuh sama kata ila roksiha, aku makan ikan sampai kepalanya berhenti, kepalanya nggak dimakan. Itu ila roksiha. Tapi kalau akal tuh sama kata hatta roksaha, aku makan ikan sampai kepalanya, kepalanya pun habis ku makan. Sampai kucing terpelongo gitu. Ini penting anak-anak muda terutama nih, nanti kena racun nih. Dan orang Syiah tidak sholat tarawih, nggak ada sholat tarawih. Dia bilang ini bid'ah, yang buat sholat tarawih ini Sayyidina Umar katanya. Musuh besarnya itu Sayyidina Umar. Mereka paling benci dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar yang menghancurkan Parsi. Hancur lebur kerajaan superpower Parsi di tangan Khalifah Umar. Jadi saya nggak heran juga, Nabi sudah kasih wibawa aba-aba. Tidaklah Umar bin Khattab radhiyallahu lewat satu jalan, maka setan nggak berani papasan. Setan akan kabur. Setan aja papasan dengan Khalifah Umar nggak berani. Jadi kalau orang yang nggak berani sama Khalifah Umar, benci sama Khalifah Umar, ya pengikut setan lah mereka itu. Pada tahun kedua, di bulan Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban, tahun ke-15 kenabian atau 2 tahun setelah hijrah, turun ayat perintah puasa. La'allakum tattaqun. Kamu akan jadi orang bertakwa kalau kamu puasa. Habis sholat asar menjelang maghrib, Nabi mengajak sahabat-sahabat duduk di luar masjid melihat ke arah barat. Ru'yatul hilal, melihat hilal bulan Sabit. Rami-rami. Dan di sana jarang ada awan. Hari itu kelihatan hilal. Tanggal 29 kelihatan hilal. Matahari tenggelam duluan, bulannya belum tenggelam, sehingga bulannya kelihatan. Kalau bulannya lebih dulu tenggelam dari matahari, ya bulan nggak akan kelihatan. Kalau kemarin di bawah ufuk, ketika matahari tenggelam, bulan masih di bawah, belum muncul, masih minus, sehingga kita istiqmal. Tapi waktu Rasulullah itu kelihatan, maka Nabi bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Puasalah kamu kalau kamu sudah lihat hilal bulan Sabit. Wa aftiru li ru'yatihi. Berlebaranlah kamu kalau kamu sudah lihat hilal juga bulan Sabit. Fa in ghumma alaikum, kalau bulan enggak kelihatan, ketutupan awan, jangan buru-buru puasa. Kata Nabi, jangan buru-buru berlebaran. Fasting mali Sya'ban bisalasina yauman,
genapkanlah bulan Sya'banmu 30 hari, baru hari ke-31 itulah dihitung 1 Ramadan. Kita tahun ini istikmal, menggenapkan Sya'ban 30 hari. Sepakat ini semua ormas, biasanya Muhammadiyah lebih dulu. Tahun ini sama. Saya nggak tahu itu An-Nazir yang di Sulawesi katanya lihat air laut, sama Naqsyabandi yang di Padang tahun ini apa kabar nggak tahu saya. Kalau yang di Padang katanya lihat serban suksesnya udah kelihatan bulan. Nabi bilang lihat bulan. An-Nazir yang di Sulawesi Selatan dia bilang lihat air laut. Nggak bisa, mesti lihat bulan. Kalau lihat bulan seluruh dunia bisa lihat bulan. Walaupun bulan cuma satu. Tapi kalau air laut, Afghanistan nggak punya laut. Kashmir nggak punya laut. Mana negara-negara yang nggak punya laut mau lihat laut? Mongol nggak punya laut. Mau lihat apa? Lihat rumput. Jadi ini yang mengada-ngada begini ini harus dibasmi. Ya, jamaah-jamaah begini ini harus pemahaman itu harus berangus. Bukan orangnya dibunuh, bukan. Pahamnya itu dilurusin. Jangan melihat kebatilan kita adem. Lihat orang berzina di depan, adem. Adem tuh kalau orang melihat yang ma'ruf, orang zikir, ada yang zikirnya pelan, mesir, kayak ikan mujair. Ada yang zikirnya keras-keras, subhanallah, subhanallah, itu adem. Ada yang baca Yasin, ada yang baca surah Al-Kahfi, ada yang baca kulhu, jadi ulang-ulang, kulhu Allah, jadi ulang-ulang 1000 kali. Adem. Tapi kalau lihat orang maksiat, menghina agama, hidung ibu Indonesia lebih merdu dari alunan azanmu. Terus kita bilang, adem. Sontoloyo kau. Agamamu dihina orang kok kau adem. Jadi Rasulullah SAW melihat bulan, besoknya puasa. Untuk apa sih puasa ini? Pertama menjalankan perintah Allah. Meskipun hanya satu ayat yang memerintahkan puasa, tapi tak ada orang berani melawan. Diam-diam nggak puasa ya, tapi melawan nggak berani. Sebab melawan kewajiban puasa, murtad dari Islam. Kalau nggak puasa karena malas, fasik, berdosa. Tapi kalau menolak syariatnya, nggak ada puasa-puasa itu. Apa itu puasa-puasa itu? Karangan-karangannya saja itu. Murtad dari Islam dia, batal imannya. Wajib tobat dan syahadat kembali. Jangan main-main masalah akidah ini. Meskipun hanya satu ayat. Nah, diwajibkan kita puasa. Untuk apa? Pertama, pelaksanakan perintah Allah. Kedua adalah meningkatkan iman. Lihat ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman. Berarti yang kafir nggak dipanggil. Yang kafir nggak usah sibuk. Nggak usah minta dihormati, nggak usah. Udah, you mau makan, makan aja, terserah. Kita pun nggak marah. Karena kalian tak dipanggil. Kita pun jangan pula ada orang Cina nggak Islam makan siang kita pukuli pula. Papuk, dia pun heran. Hanya, lu orang pukul, orang salah apa? Lu orang siang-siang makan, lu punya Tuhan bilang boleh makan lu orang marah-marah mau ya. Dia nggak dipanggil. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman yang dipanggil. Yang nggak beriman nggak dipanggil. Yang nggak beriman mau puasa pun nggak ada pahala apa-apa, nggak sah pun puasanya. Orang yang nggak beriman kok. Memang nggak dipanggil dia. Sehingga dia boleh makan siang, terserah dia. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa, tertulis. Jangan hapus sampai hari kiamat kewajiban puasa ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang sebelum kamu juga diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun. Jika kamu betul-betul puasa seperti yang Allah ajarkan, seperti yang Rasul ajarkan, pasti kamu akan berubah menjadi orang bertakwa. Ini la'alla kalau datang dari Allah artinya pasti. Kalau la'alla datangnya dari manusia artinya mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang bilang la'allakum tattaqun, mesti kamu akan berubah jadi orang bertakwa. Kalau kamu betul-betul puasa. Itulah ajaibnya Islam itu. Training sebulan, orangnya berubah dari mukmin menjadi muttaqin. Jauh sekali itu dari mukmin menjadi muttaqin, itu jauh sekali bedanya. Training atau latihan yang paling hebat di dunia ini adalah latihan tentara. Paling profesional diakui dunia. Di Indonesia juga latihan paling hebat itu latihan tentara.
training tentara, TNI. Lulusannya diakui. Dan TNI itu paling profesional. Setiap mau angkatan jabatan, sekolah. Mau naik jabatan, sekolah. Mau naik jabatan, sekolah. Mau naik jabatan, sekolah. Dulu saya ingat zaman Pak Harto tuh mau jadi bupati aja dia harus sekolah dulu. Sekolah jadi bupati. Bagaimana cara bicara, bagaimana cara menulis, bagaimana cara bergaul, bagaimana memutuskan perkara, bagaimana memimpin sidang, bagaimana memimpin upacara bendera. Sekolah. Sehingga nggak dapat bupati zaman itu yang selfie-selfie itu nggak ada. Mau jadi bupati aja sekolah dulu, sekolah bupati. Mau jadi gubernur, sekolah dulu gubernur. Mau jadi presiden, harus sekolah dulu. Bagaimana cara jadi presiden. Tapi training tentara yang begitu hebat, yang nggak lulus banyak. Penerimaan akademi tentara, TNI, akademi militer. Buka, 10.000 yang daftar. Yang lulus cuma 600. Yang matanya picek nggak lulus, yang merongos aja nggak lulus. Mana ada Panglima TNI merongos? Kalau jadi presiden boleh. Kalau jadi Panglima TNI nggak boleh. Tidak boleh. Dari 10.000 dites lari, dites baris, matanya dites, nggak boleh pakai kacamata nggak lulus, budek kupingnya nggak lulus, pengkor kakinya nggak lulus, merongos giginya nggak lulus, tambal aja giginya nggak lulus. Akhirnya dari 10.000 yang lulus cuma 600. 600 ini sekolah 3 tahun. Setelah 3 tahun dididik siang dan malam, berdirinya sama, tingginya juga sama. Yang lulus memang diukur segini, yang pendek nggak lulus. Yang terlalu tinggi juga nggak lulus. Wajarlah dari 10.000 yang lulus cuma 600, 9.400 nggak lulus. Sehingga tamatan tentara 3 tahun hebat-hebat. Letnan 2 pangkatnya, kemampuannya hampir sama rata-rata. Nggak heran. Tapi Allah nggak begitu. Kalau Allah manggil orang mau di training, ya ayyuhalladzina amanu, hei kamu yang beriman datang sini. Kamu pincangkah, butakah kamu, budekkah kamu, bisukah kamu, tulikah kamu, merongoskah kamu, nggak punya gigikah kamu, miskinkah kamu, kayakah kamu, gantengkah kamu, jelekkah kamu, laki-lakikah kamu, perempuankah kamu, remajakah kamu, orang tuakah kamu, tidak peduli. Syaratnya satu aja, beriman, ayo sini. 1,7 miliar orang Islam sedunia. Seandainya yang berkewajiban puasa ada 1 miliar, semuanya puasa, sungguh-sungguh, biarpun dia tuli, biarpun dia buta, biarpun dia budek, biarpun dia miskin, biarpun dia merongos, biarpun nggak punya gigi. Sebulan kemudian kalau sungguh-sungguh, 1 miliarnya semua digelar Allah muttaqin. Orang yang bertakwa. Nggak ada yang nggak lulus, semua lulus. Mana ada training sehebat Allah. Sebulan loh. Sebulan. Ya ayyuhalladzina amanu sebulan. Kutiba alaikumusiyam. La'allakum tattaqun. Kamu pasti berubah jadi orang bertakwa. Nah, ini yang kita perlu tahu. Kenapa? Apa trainingnya? Pertama trainingnya Allah itu, kita di bulan Ramadan diharamkan makan, minum, dan bercampur dengan perempuan yang halal-halal. Nah, itu hebatnya Allah itu. Orang puasa nggak diharamkan makan babi. Makan babi nggak puasa pun, udah nggak usah puasa pun haram. Orang puasa bukan diharamkan minum tua. Nggak usah puasa pun tua itu haram. Orang yang sedang puasa bukan diharamkan melacur, tidur sama pelacur. Kalau itu nggak usah puasa pun haram. Orang puasa diharamkan itu makan yang halal-halal. Jus jeruk halal nggak? Jus jeruk halal nggak? Nah, coba minum besok pagi. Kena 4. Pertama haram, kedua dia berdosa, ketiga puasanya hari itu batal, keempat wajib diganti puasanya itu di hari yang lain. Setuju? Soto Madura halal nggak? Nggak ada soto Madura yang haram. Orang Madura 95% Islam, Pak. 90% NU, 95% NU. Yang 5% lagi Muhammadiyah. Soto Madura halal? Halal. Coba makan besok pagi. Kena 4. Haram, berdosa, puasanya batal, ganti hari lain. Betul? Istri halal nggak? Istri siapa? Kalau istri kita, betul nggak? Kalau istri tetangga? Istri kita halal nggak? Nah, coba besok tiduri siang-siang. Kena 5. Bukan 4, 5. Haram, berdosa,
puasanya hari itu batal, puasanya yang satu hari itu wajib ganti hari lain, kena kifarat lagi. Dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut lamanya. Nggak sanggup beri makan 60 orang miskin. Jadi puasa itu yang dilarang itu yang halal-halal. Bukan yang haram-haram. Supaya apa? Supaya setelah Ramadan kita tidak rakus lagi dengan yang halal. Dengan yang halal nggak rakus. Dengan yang haram jijik. Ternyata bertakwa, buah dari latihan Ramadan, jijik dengan yang haram, tidak rakus dengan yang halal. Itu buahnya. Kita udah puasa berapa tahun nih? 40 tahun sudah puasa. Adakah Anda sudah jijik dengan yang haram? Oh belum. Anda masih rakus dengan yang halal? Oh, Anda belum sampai derajat takwa. Belum berubah dari dulu sampai sekarang begitu aja. Orang bertakwa itu tidak rakus dengan yang halal. Dengan yang haram jijik. Sedangkan yang halalnya nggak kumakan 14 jam. Di Amerika saya puasa 20 jam. Di Norwegia puasa 22 jam. Nggak makan yang halal 22 jam. Sehingga nanti setelah bulan Ramadan, lihat yang halal tidak jijik. Tidak rakus lagi. Lihat yang haram jijik. Hari ini kan orang sama yang haram nggak jijik. Makan babi nggak mau, makan anjing nggak mau. Tapi mabok mau. Udah mabuk, nggak mau pula makan babi itu, nggak mau. Pernah ada preman di Medan, 7 orang, 8 orang kumpul, lewat tukang bakso, sana namanya misop. Misop, buat dulu misop, 7 mangkok ya. Iya, tukang baksonya tentu takut kan, orang preman mabuk-mabuk. Jangan takut, saya bayar, ini duitnya. Bayar di muka. Bayar, jangan takut, bikin ya. Udah berapa menit dia berdiri, nanti dulu bang, nanti dulu. Saya mau nanya, ini daging babi apa daging sapi katanya. Mabuk nanya begitu. Kata yang jual bakso, ini daging sapi dong, halal, kami kan, saya orang Islam. Oh iya bang, kami ini orang Islam bang, makan babi haram. Tapi minuman kamput, minuman kambing putih, topi miring diembatnya juga. Puasa itu mau menjijikkan diri dengan yang haram dan tidak rakus dengan yang halal. Oleh karena itulah selain diharamkan memakan yang halal-halal selama siang hari 14 jam. Di Amerika bisa 20 jam, di Norwegia bisa 22 jam. Buka puasanya pun tidak boleh banyak sama Rasul. Karena Nabi buka puasa makanlah sesuatu yang manis-manis, rutop. Korma yang kerkes gitu. Kayak jambu air yang merah. Kalau kau nggak dapat rutop, kata Nabi, dengan tamar, kurma kering. Kalau dengan tamar nggak bisa, kata Nabi, makanlah buah-buah yang manis. Rasul ngerti, sawo, pisang, lengkeng, rambutan, ya yang manis-manis. Nggak dapat juga, kata Nabi, bil ma'i, buka puasa dengan air yang tidak dibakar api. Betul-betul air, betul-betul air zam-zam, air sprigi, air sumur, pokoknya air lah, air hujan, air yang betul-betul air. Bukan pakai teh manis sudah dibakar, sudah dimasak. Kopi susu, bukan. Bil ma'i dengan air yang belum dimasak api. Kan hebat itu. Tapi sekarang orang Islam udah dibilang jangan makan yang dibakar api, makanlah yang manis-manis. Malah api dimakan buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Barangkali kalau Rasulullah turun lagi ke dunia lihat umatnya buka puasa di Indonesia, bingung Nabi. Loh kok umatku di Indonesia jadi ular naga semua nih? Mulutnya berapi semua. Kata Nabi makan buah yang manis-manis, jangan yang dibakar api. Ternyata sekarang baru kita tahu. Kalau makan buah yang tidak dibakar api, memang nggak bisa banyak. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan makan korma itu sunnahnya 1. Kalau masih kurang 3. Kalau masih kurang 5. Kalau masih kurang 7. Kalau masih kurang 9. Paling banyak 21. Berarti lebih dari 21 bukan manusia. Paling banyak 21. Saya waktu masih muda, masih kuat makan. Saya kumpulkan korma itu 1 rantang. Saya coba makan 21. Gak kuat. 7 udah ampun. 7 ampun. Dipaksa 9 sudah bosan.
Patutlah Nabi menyuruh kita makan buka puasa. Padahal udah lapar tuh 20 jam kalau di Amerika itu. 14 jam nggak makan nggak minum. Disuruh makan kurma supaya jangan banyak. 5-7 selesai. Coba saya tanya dulu, ada yang mampu makan pisang 21? Tanya lagi. Ada? Monyet aja nggak sanggup 21. Betul, sudah saya tes. Monyet saya kasih pisang 21, nggak mampu dia. 5 udah, katanya. Sehebat itu Rasul. 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah tahu. Nggak akan ada orang makan sawuh 21 butir. Nggak ada. Supaya jangan rakus. Yang ketiga, itu puasa kalau sudah 14 jam gula darah turun. Turun drastis. Kalau buka puasanya makan lengkong, teh manis, kolak pisang, kolang kaling. Udah 7:30, habis 6:30 masih kolang kaling. Sholat maghrib, ruku, kolang kaling jatuh 2. Ya Allah, belum lagi soto Madura, soto ini wah habis. Begitu selesai makan, itu gula darah naik vertikal, itu pingsan bisa pingsan, atau lemes. Akhirnya duduk depan teras rumah, buka baju kipasan. Luar biasa dia. Lemes. Lewat kawannya, Pak, terawih, duluan. Lewat kawannya lagi, Pak, terawih Pak, duluan, ntar nyusul. 9:30 kawannya pulang, Pak, ya duluan, orang udah pulang. Kebanyakan makan. Kalau buka dengan buah-buahan, gula juga, tapi gulanya namanya monosakarida. Monosakarida itu gula tunggal. Itu naik gulanya itu pelan aja naiknya, pelan. Sampai malam, jam 1 malam pun gak lemes. Itu 14 abad yang lalu. Masya Allah. Dan yang kelima, terbukti bahwa orang yang lapar itu, gak makan itu, kuat. Orang bilang, kalau gak makan kan lemes. Banyak sekarang itu preman-preman kalau siang jam 1 ngerokok. Kamu kok nggak puasa, kamu merokok, kamu sakit saya. Loh, badan keker ini. Ya sakit, jangan sangka jelek Pak Yai. Saya sakit. Sakit apa? Dibukanya kaosnya. Kurap. Kamu kok nggak puasa? Saya lemes kalau puasa Pak. Mana ada lemes. Ilmu kedokteran membuktikan orang yang puasa itu kuat. Makanya orang kalau mau dioperasi jam 10 malam udah dilarang makan. Tidak boleh makan, puasa. Orang mau operasi besok, malam sudah disuruh puasa. Tidak boleh makan. Tidak boleh minum. Puasa. Dibedah jantungnya. Kadang 8 jam, kadang 10 jam. Dalam keadaan dibedah jantungnya, keluar darahnya itu. Dibedah jantungnya, dibelah jantungnya, dijahit. 8 jam, 10 jam. Supaya kuat dia, malah disuruh puasa. Jadi siapa bilang puasa itu lemas? Sudah selesai dijahit, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Udah selesai dioperasi pun nggak boleh makan, nggak boleh minum. Wajib puasa. Kalaupun haus sekali diambilkan air, bukan diminum, dioles-oleskan aja ke bibirnya supaya jangan kering. Siapa bilang puasa lemas? Ilmu kedokteran membuktikan orang yang puasa itu kuat, bukan lemas. Dan Allah membuktikan juga. Begitu hari pertama puasa, tahun ke-15, 2 tahun setelah hijrah. Di bulan Ramadan yang pertama, sahabat Nabi baru pertama kali puasa. Tiba-tiba turun perintah perang Badar. Perang Badar. Sahabat cuma 313. Musuh 1000. Sahabat cuma punya kuda 2 ekor. Onta 70. 313 gantian naik onta 6 orang 1 onta. Bukan 6 naik, pendek lah ontanya. Satu naik 5 jalan, nanti turun gantian naik, yang lain jalan, turun gitu bergantian. 120 km itu berganti-gantian naik onta, 1 orang kongsi, 6 orang kongsi 1 onta. Panas terik, sedang puasa. Kata Nabi, kita perang. 2 kewajiban datang, puasa wajib, perang wajib. Salah satu gugur. Kalau 2 wajib datang sekaligus, salah satu boleh gugur. Boleh nggak puasa, kita hari ini perang. Perang Badar di tengah padang pasir. Panas 57 derajat Celcius. Jap 313 lawan 1000.
Selesai perang, kita menang. Kafir kalah, pulang ke Mekah. Kumpulkan sama Nabi. Saudara-saudara, kita sudah selesai perang, mari kita pulang ke Madinah. Nabi tanya, siapa di antara kamu yang nggak puasa? Sahabat bilang, kami puasa semua. Nggak ada kami yang nggak puasa. Rasulullah bilang, nggak usah puasa, boleh. Mereka bilang, tidak, kami puasa. Siapa bilang orang puasa lemas? Perang Badar, di tengah padang pasir mereka puasa. Maka dari itu kita jangan main-main. Dengan puasa ini badan kita makin kuat, iman kita makin kuat, loncat dari mukmin menjadi muttaqin. Apa bedanya muttaqin dengan mukmin? Orang beriman dengan orang bertakwa, apa bedanya? Orang beriman tidak wajib masuk surga. Harus ditimbang dulu. Kalau kafir wajib masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama sumaro. Orang kafir digiring serombongan masuk neraka, enggak pakai kiper. Penalti 12 pas yang nendang Ronaldo. Enggak usah mereka bermimpi, oh belum tentu. Kata Allah sudah pasti. Pasti, enggak usah cerita lagi, pasti. Orang beriman tidak bisa masuk surga ditimbang dulu. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal pahalanya 1000. Dosanya 999. Setelah ditimbang dia masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa boleh buat kalau ditimbang banyak dosanya dari baiknya? Baiknya 1000, dosanya 1001. Apa boleh buat masuk neraka dulu sampai dosanya lunas? Baru 1000. Ya nggak lama lah, bakar satu dosa aja. Kasih syafaat sama Nabi. Tapi satu dosa pun kalau sehari aja di neraka remuk, Mas. Ada orang sekarang gila, aku kepingin masuk neraka, kenapa? Di sana banyak artis kan. Dibikinnya artisnya cantik. Remuk. Gila tuh orang, berani meneraka. Atau Allah, takutlah kamu sama neraka, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu pada neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Suruh takut, dia minta mau jumpa artis, kan bego itu. Artis itu 2 hari aja nggak mandi bau kecut. Alangkah beda dengan bidadari. Bidadari kalau meludah ke laut, harum air laut sampai hari kiamat. Beda sama istri kita kalau kita pulang malam jam 1, terlambat, benci dia sama kita di ludahnya. Seminggu masih terasa baunya. Orang kafir masuk neraka nggak diperiksa. Orang beriman masuk surga atau neraka tergantung setelah ditimbang aman. Tapi kalau orang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa masuk surga serombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah mereka depan pintu surga, barulah pintu surga dibukakan untuk mereka. Kata Nabi, kunci surga di tanganku. Nah, pemegang kunci surga Nabi. Surga masih dikunci. Kalau neraka enggak usah dibuka, udah terbuka sekarang. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampailah penduduk neraka depan pintu neraka. Pintu neraka sudah terbuka lebar, enggak usah dibuka, udah ready for use. Karek nyemplung aja gue. Tenggel loncat aja selesai. Surga nggak bisa kunci, masih dikunci, yang buka Nabi. Kata Nabi, ma'iya wa ma'iya bi sab'ina alaf min ummati. Bersamaku 70.000 umatku. Satu rombongan pertama 70.000 bersama Rasul. 70.000 lagi rombongan kedua, 70.000 lagi rombongan ketiga. Terus sampai habis orang bertakwa, nggak diperiksa. Kira-kira dapat nggak kita rombongan pertama bersama Rasul? Dapat? Insya Allah. Sahabat Nabi aja 124.000. Yang masuk surga pertama 70.000, kita masuk situ. Di jenggot kita ditarik sama sahabat. Pinggir kau. Aku 27 kali perang, kau lawan Ahok aja pakai handphone gak berani ya. Ditarik jenggot kita, minggir gue.
Kalau kita rombongan terakhir ya syukur ya nggak, kalau rombongan takwa terakhir alhamdulillah kalau kita ini. Mudah-mudahan amin. Kenapa Nabi mau kita orang bertakwa? Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa mendapat catatan amal tangan kanan, dia akan masuk surga dengan pemeriksaan yang enteng. Lihat wajahnya aja malaikat udah tahu. Dia orang bertakwa. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kepalanya, kupingnya, kakinya bercahaya. Bekas wudu min atharis sujud wa min atharil wudu. Munawir, bercahaya di hari kiamat. Sehingga malaikat tahu, loh, sampean murup raine yo. Oh nggih. Sampean umatnya kan Rasul. Oh nggih. Ajeng temudi, ajeng teng surga mawon, rajin wudu. Oh nggih, rajin salat. Oh nggih. Monggo wonten niku pintu babus salat, masuk lewat pintu salat. Langsung masuk, lihat wajahnya, malaikat enggak periksa-periksa. Malaikat bisa bahasa Jawa enggak? Bisa enggak? Mana hadisnya? Itu yang bikin jengkel. Awak tukang jeruk ditanya hadis. Akal menerima. Kalau kami menceritakan aib kawan kami pakai bahasa Jawa, kira-kira malaikat nulis dosanya enggak? Berarti tahu. Kalau enggak kan bingung ngomong apa. Kita baru tahu. Kenapa? Wudu itu wajah, tangan, kepala, kuping, kaki. Karena itu yang tidak dibungkus baju. Kenapa wudu enggak cuci perut, cuci dada? Yang dicuci itu muka, tangan, kepala, kuping, kaki. Supaya bercahaya di hari kiamat. Malaikat langsung lihat, ini orang-orang yang menjaga sholat, menjaga wudu. Masuk. Begitu. Kalau puasa tidak bercahaya. Saya cari-cari hadisnya nggak ada. Kalau orang yang rajin puasa Ramadan, puasa sunat, Senin Kemis, di akhirat ada tandanya tapi bukan bercahaya. Tandanya apa? Mulutnya harum. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa, bau apa enggak? Di dunia bau enggak? Atyabu indallah, nanti di sisi Allah di hari kiamat lebih harum min rihil misik daripada harumnya minyak kasturi. Jadi orang yang rajin puasa lebih dari kawan-kawannya yang lain, di akhirat dia mau masuk surga cukup kasih salam aja sama malaikat penjaga surga itu. Assalamualaikum, keluar dari mulutnya. Bau harum berkilo-kilometer. Langsung malaikat cium. This is a very good smell. Are you the follower of the Prophet Muhammad SAW? Yes. Where are you going to? Paradise. Okay, please. There is a special door for you, Babur Royan. Pintu Royan. Hanya orang yang bermulut harum di hari kiamat yang bisa masuk lewat Babur Royan. Luar biasa. Nah, orang-orang yang nggak sholat, yang nggak puasa, lihat, wih, itu kawan-kawanku itu, wah, itu satpamku itu. Aku direkturnya. Wah, loh, satpam kok bisa masuk surga ya? Ya, heran dia. Satpamnya soleh, dia meleketek. Lari-lari dia mau masuk surga rame-rame lah, orang yang nggak lulus timbangan mau lari masuk ke surga rame-rame. Di stop sama malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir, orang berdosa nggak boleh. Minggir. Dari mana malaikat tahu dia orang berdosa? Kalau dia nggak sholat, raine meleketek. Mukanya jelek, hitam, legam. Maka kalau kiai mukanya hitam bahaya juga. Kau minggir. Loh, saya mau masuk surga. Apa kau? Kau nggak sholat, minggir. Yang nggak puasa lari juga. Stop, kata malaikat. Jangan masuk. Saya mau masuk. Mulutmu bau bangkai. Minggir. Ketahuan, nggak bisa nyamar di sana. Paham? Inilah yang kita perlu jaga. Mudah-mudahan dengan puasa kita menjadi orang yang agar masuk surga nggak diperiksa-periksa. 1 bulan ya, insya Allah ya. Berhentikan rokok bisa? 21 hari Anda nggak merokok, hari ke-22 Anda bebas dari rokok. Semua racun yang menyebabkan Anda kecanduan rokok itu namanya nikotin. Hanya bertahan dalam darah 21 hari. Setelah 21 hari dia udah keluar lewat air seni dan keringat. Hari ke-22 Anda tidak lagi kecanduan rokok. Sedangkan Ramadan 30 hari atau 29 hari. Butuh waktu 21 hari Anda bebas dari rokok. Siap? Jangan tanya hukumnya. Pokoknya jangan merokok.
Kenapa? Karena ternyata babi pun tak mau sama rokok. Nggak mau. Ambillah rokok yang paling mahal, Sampurna. Ikat dengan karet atau dengan benang, 10 bungkus. Ikat, buang ke kandang babi. 1 ekor babi pun nggak mau makan. Diinjek-injek sampai jadi lumpur. Tak ada babi mau makan tembakau. Daun tembakau kah apa, rokok kah, buang. Babi nggak mau. Anehnya babi tainya sendiri dimakan. Kalau dia lapar tainya dimakan. Makanya ada teka-teki, tai apa paling bau? Tai babi. Kenapa? Karena bisa 8 kali jadi tai. Tai dimakan, tai lagi dimakan, tai lagi dimakan. Sengit baunya. Tapi dia mau makan tainya. Tapi dia nggak mau makan rokok. Dia nggak mau makan tembakau. Oleh karena itu saya pesan kepada yang hadir, janganlah membuat babi menjadi heran. Siapa merokok depan kandang babi, babi heran. Dia bilang sama kawannya, kita aja nggak mau ya. Berarti dia lebih babi dari kita. Itu kata babi, jangan marah sama saya. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat. Teruslah tarawih, datanglah dengan iman, semakin hari semakin semangat. Mudah-mudahan di akhir nanti kita dapat menjadi orang yang bertakwa dan seluruh dosa diampuni. Siapa puasa di bulan Ramadan iman dan ikhlas karena Allah, seluruh dosanya ampun. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nanti siapa yang sholat tarawih nggak tinggal, maka dia iman dan ikhlas karena Allah, seluruh dosanya diampuni. Sehingga di hari lebaran kata Nabi, kayaumin waladathu ummuhu. Dia pada hari raya Idul Fitri, dia bersih dari segala dosa seperti bayi yang baru lahir dari rahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.